Halo Kak, jadi hari ini kita akan belajar menyulam untuk pemula, yaitu Hoop Art Flowers in Hand. Nah, yang kita butuhkan yang pertama adalah kain belacu dengan gambar di atasnya. Lalu kita butuh midangan kayu diameter 15 cm ini. Nah, kita buka dulu, kita longgarkan baut bagian atas. Tahan mur sebelah kiri kalau kesusahan untuk melonggarkan, kemudian keluarkan atau pisahkan bagian tengah midangan. Nah, bagian tengah midangan ini kita taruh di bawah, baru kemudian kita letakkan kain belacu di atasnya, dan pastikan posisi kain atau gambarnya itu tepat lurus ya Kak, karena hoop artnya akan kita gantung, jadi jangan sampai ketika digantung gambarnya itu miring. Nah, lalu kita tekan bagian luar midangan sambil kita tarik di sisi-sisi masing-masing kainnya supaya kainnya itu rata. Jika perlu, kencangkan kembali bautnya dan pastikan kain belacu kita itu kencang dan bunyinya itu seperti gendang. Jadi selama proses menyulam, kain tetap harus dalam posisi kencang ya Kak. Selanjutnya kita akan mulai teknik yang pertama, kita akan membuat batang menggunakan teknik backstitch, dan ini kita akan pakai benang warna hijau. Kita potong sekitar 50-60 cm. Nah, karena benang rose ini itu dia terdiri dari 6 helai kalau kita urai ya. Jadi ini bisa diurai menjadi 6 helai. Nah, untuk yang teknik pertama kita pakai benangnya utuh, jadi nggak perlu diurai. Dan kita akan pakai jarum yang besar. Jadi kita masukkan benang ke dalam jarumnya. Seperti ini. Kalau kakak merasa kesulitan, bisa menggunakan mata nenek. Caranya, mata neneknya kita masukkan terlebih dahulu ke dalam lubang jarum. Jadi bagian kawatnya dimasukkan, kemudian benang kita masukkan ke dalam kawat, lalu kita pegang bagian ujung dari mata nenek, bagian sambungan kawat, supaya mata nenek kita itu awet, nggak cepat rusak. Lalu kita tarik dan kita lepaskan benangnya dari dalam kawat. Nah, seperti itu. Untuk benangnya kita buat satu sisi lebih pendek dan yang satunya lagi kita buat lebih panjang. Nah, sisi yang panjang ini kita ikat simpul, jadi kita buat simpul mati seperti ini. Oke. Kemudian kita akan mulai belajar teknik yang pertama, jadi bisa lihat di modul. Jadi kita akan buat backstitch ya. Kita akan buat untuk bagian batang dari bunga-bunga kita. Jadi kita mulai dari bawah. Kita keluarkan jarum dan benang kita, lalu kita maju selangkah, kemudian maju lagi.
Lalu kita menikam jejak sebelumnya atau menikam tusukan sebelumnya. Oleh sebab itu teknik ini disebut tikam jejak atau backstitch. Jadi kita maju lagi selangkah di depannya, kemudian kita kembali ke tusukan sebelumnya. Jadi ini dilakukan terus-menerus sehingga menghasilkan garis menerus, dan ini bisa dipakai buat menggambar batang, outline, huruf. Jadi untuk membuat garis. Jadi terus seperti ini ya, Kak. Nah, kalau sudah di bagian belakang kita ikat mati biasa ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat daun. Kita akan menggunakan teknik fishbone. Di sini karena daunnya lebih kecil, jadi kita pakai 3 helai aja ya. Nah, kita ambil 3 helai dimulai dari bagian tengah dari bentang benang kita. Ini supaya benangnya nggak mudah kusut. Jadi kita ambil 3 helai aja. Kita tarik pelan-pelan aja sambil ditahan bagian kedua sisinya. Kalau sudah, kita akan menggunakan jarum yang kecil dan juga kita ikat dan simpul seperti biasa ya. Jadi sama seperti sebelumnya. Nih, jadi ada 3 helai. Kita pakai jarum yang kecil menyesuaikan dari jumlah helaian benang kita. Kita masukkan. Kalau yang susah bisa pakai mata nenek. Jadi mata neneknya dimasukkan ke jarum, kemudian benangnya kita masukkan. Lalu kita tarik mata nenek kita. Kemudian sisi panjangnya kita ikat. Nah, ini ada cara lain untuk membuat simpul. Jadi dengan cara melilitkan benang ke jarum. Jadi ditahan seperti itu, kemudian ditarik ke bawah. Oke, kita masuk ke teknik fishbone untuk membuat daun. Jadi kita akan menyulam mengikuti garis dari outline daunnya. Yang pertama kita buat satu garis lurus dulu untuk tulang daunnya. Ini sekitar sepertiga, hampir setengah dari tulang daun. Kita buat garis lurus dulu. Kemudian tusuk bagian ujung atas mengikuti garis daunnya. Lalu kita tusuk serong ke kiri di bawah tulang daun. Lalu kita keluarkan benang di ujung sebelah kiri dan ditusuk serong ke kanan. Nah, ini dilakukan seterusnya berulang, jadi dari kanan turun ke kiri bawah, dari ujung kiri bawah, ujung kiri atas ke bawah kanan. Seperti itu sampai daunnya terpenuhi semua oleh sulaman.
Selanjutnya sisa benang tadi yang 3 helai kita pakai untuk menyulam bagian batang yang lebih kecil. Jadi ini kita buat garis lurus aja mengikuti gambar. Nah ini kita pakai benang 3 helai supaya ada ketebalan dan ada bagian yang tipis dari batang daun kita. Jadi seperti itu ya. Kalau udah selesai kita ikat mati. Kemudian kita akan lanjut membuat bunga menggunakan teknik lazy daisy. Jadi lazy daisy seperti ini ya. Ini lazy daisy yang disusun melingkar membentuk bunga. Kita pakai benang warna merah bata. Di sini kita akan pakai benangnya utuh. Kita pakai jarum yang besar. Kita ikat ujungnya seperti sebelumnya. Kita mulai menusuk dari bagian tengah. Lalu kita akan membuat lingkaran lengkungan berbentuk seperti kelopak. Kita tusuk jarum kita ke sebelah benang yang pertama. Kemudian ditarik, jangan sampai full, dan kita keluarkan jarum kita di antara lengkung tadi, tepat di tengah-tengahnya, atau di gambar ini di bagian titik ujung. Setelah itu kita tarik hingga terbentuk kelopak dan kita tusuk ke bagian atas lengkung. Jadi ini kita kunci ya lengkungannya. Nah, seperti itu. Ini kita lanjut ke sebelahnya. Masih dengan cara yang sama. Jadi kita keluarkan jarum, kita buat lengkungan. Kita tusukkan jarum kita ke sebelah tusuk yang pertama. Kita tarik. Kemudian keluarkan di titik tengah lengkungan. Kita tarik perlahan sampai bentuk lengkungannya bagus. Kemudian kita tusuk ke atasnya dan kita kunci. Ini kita lakukan sampai bentuk lingkarannya full ya Kak. Jadi sampai berbentuk bunga. Nah, teknik lazy daisy kita gunakan juga untuk membuat bagian daun-daun berwarna hijau. Selanjutnya kita akan belajar membuat French knot. Jadi French knot ini kita masih pakai benang yang tadi, pakai benang yang utuh. Caranya pertama kita keluarkan, lalu tangan kiri kita memegang bagian benang. Jadi tangan kiri ini fungsinya untuk mengontrol benangnya. Lalu tangan kanan kita melilitkan jarum ke benang. Ini kita lilit sebanyak 2 kali dan kita tusukkan ke sebelah tusukan yang pertama. Lalu tangan kiri kita menarik agar tercipta bundaran atau bulatan. Dan jarum kita tarik ke bawah sambil tangan kiri tetap menahan simpul atau bulatannya. Kita coba lagi ya. Jadi kita keluarkan,
Kemudian tangan kiri memegang benang, tangan kanan memutarkan jarum 1 kali, 2 kali. Jadi semakin banyak lilitan, nanti hasil bulatannya akan semakin besar. Dan juga tergantung kontrol dari tarikan tangan kiri kita. Seperti itu. Selanjutnya kita ambil benang berwarna coklat. Ini kita akan buat bagian daun coklatnya, dan ini bisa sesuai kreasi kita. Jadi kita buatnya dari tumpukan garis-garis, dari tumpukan sulaman tunggal. Jadi seperti ini ya, jadi hasilnya menumpuk. Dan ini kita bisa improvisasi untuk susunan-susunan dari sulamannya. Selanjutnya dari sisa benang coklat tadi kita belah, kita ambil 3 helai dan kita akan menyulam dengan teknik backstitch. Teknik yang pertama tadi untuk bagian bintang-bintangnya. Jadi kita sulam dengan menggunakan teknik backstitch. Selanjutnya teknik yang terakhir akan kita aplikasikan di bagian kuku. Jadi kita akan membuat kuku dengan menggunakan teknik satin stitch. Ini kita pakai benangnya 2 helai ya, supaya hasil sulamannya itu halus dan rapi. Jadi kita pakai benang 2 helai dan jarum yang kecil. Kita mulai dengan membuat garis lurus di tengah-tengah. Ini garis buat patokan dari arah arsirannya atau arah sulamannya. Kemudian kita isi berjejer, jadi kita sulam dengan rapi mulai dari tengah ke kanan dan semakin kecil mengikuti dari polanya. Jadi ini kita menyulam secara full ya, jadi kita mengisi full seperti mengarsir atau mewarnai gambar. Kita sulam semua bagian kuku-kukunya mengikuti dari garis polanya.
Lalu kita akan menyulam dengan teknik backstitch untuk bagian outline dari jari tangannya dan juga nanti kukunya. Nah, ini kita pakai benangnya warna hitam. Untuk yang pertama kita akan membuat outline di bagian kukunya. Jadi kita pakai benang hitam 2 helai, jadi kita belah dan kita ambil 2 helai. Kita pakai jarum yang kecil. Lalu kita sulam mengikuti garis polanya ya. Jadi nanti tusukannya akan pendek-pendek mengikuti lengkungan dari kuku. Selanjutnya kita menyulam bagian tangannya menggunakan benang sisa tadi. Jadi kita bisa pakai benang 4 helai. Jadi bisa pakai 3 sampai dengan 4 helai. Jadi hasilnya akan lebih tebal daripada di bagian kukunya. Nah, ini kita sulam pakai teknik backstitch. Next, kita akan membuat French knot untuk bagian tengah bunga. Kita pakai warna hijau dengan benang utuh. Dengan benang yang sama kita akan membuat daisy-daisy juga di sekitaran bunga-bunga kita. Dan yang terakhir kita akan menyulam bunga yang kecil-kecil yang berwarna peach. Jadi kita akan menggunakan teknik French knot. Agar hasilnya kecil, kita pakai benang 3 helai dengan jumlah lilitan 1 sampai 2 saja. Jadi nanti hasilnya lebih kecil dibanding French knot sebelumnya. Nah, jadi ini udah teknik terakhir dan sulaman terakhir untuk hoop art flower in hand. Terima kasih telah menonton. Untuk finishing bisa tonton di video selanjutnya ya. Terima kasih dan selamat mencoba, Kak.